Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أعزني الله وإياكم رحمني ورحمكم الله. Tidak lupa dalam kesempatan yang sangat berharga ini, marilah kita awali perjumpaan kita dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT agar perjumpaan kita ini senantiasa mendapatkan berkah, rahmat dan ampunan dari Allah SWT. Dengan adanya syukur, mudah-mudahan Allah senantiasa menambah segala nikmat kepada kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang pandai-pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu pula salawat serta salam senantiasa mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarga, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para pengikut yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan pagi ini ba'da subuh kita akan melanjutkan pembahasan tentang sholat, yang mana kita telah tahu bahwa sholat adalah suatu ibadah yang sangat besar keutamaannya dan fadilahnya. Kata Allah, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah, yaitu sholat, adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan sholat merupakan awal pertama kali yang akan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu telah kita dengar, kita sampaikan awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihitung pada hari kiamat dari amalan-amalan hamba adalah sholat. Oleh karena itu, hendaknya kita harus benar-benar paham dan berilmu tentang sholat ini. Oleh karena itu, kami yang ada di sini berusaha untuk memberikan ilmu yang
Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, para jamaah juga yang menyimak siaran ARB ini, sehingga bisa melaksanakan ibadah terutama sholat ini dengan benar. Itulah pentingnya kita bermajelis ilmu. Kemarin sudah disampaikan bahwa sebagai pembuka dari sholat adalah bersuci, yaitu wudu terutama. Karena perintah untuk berwudu sebelum sholat adalah perintah langsung dari Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb, Allah yang menciptakan, dan hanya Allah lah yang wajib kita sembah, dan Allah menginginkan kita untuk beribadah kepadanya sesuai dengan tuntunan petunjuk yang datang dari Allah langsung. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, di situ sangat jelas dijelaskan bahwa sebelum kita melaksanakan ibadah sholat, kita harus melaksanakan wudu dengan benar. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardaa aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaa'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, jika kalian hendak menunaikan sholat dengan benar, pertama kali yang harus dilakukan adalah fa'usilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan kalian sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Di sini sangat jelas perintah Allah bahwa bila kita hendak menunaikan sholat, agar sholat kita itu benar dan diterima di sisi Allah, maka kita harus melaksanakan wudu dengan sempurna. Di sini ada panggilan dari Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kasih sayang dari Allah, wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini disebutkan oleh Allah, idza kuntum ila shalah, jika kalian hendak melaksanakan sholat. Nah, di sini juga kata as-shalah di situ diawali dengan alif lam, yang merupakan alif lam menunjukkan bahwa as-shalah itu adalah isim ma'rifah. Berarti sudah ada ketentuan yang harus kita ketahui. Maka apabila kalian hendak melaksanakan sholat yang benar, maksudnya, maka basuhlah muka kalian. Di sini secara pokok Allah memerintahkan tentang wudu. Nanti
Rasulullah SAW akan menjelaskan bagaimana wudhu yang dimaksud dalam ayat ini, surat Al-Maidah ayat 6 ini, bagaimana yang dimaksud dengan wudhu yang benar, yang sesuai, yang diharapkan oleh Allah SWT. Maka Rasulullah SAW mempraktekkan langsung dan mengajarkan langsung kepada para sahabatnya bagaimana wudhu yang sempurna itu. Mari kita perhatikan bagaimana pengamalan seorang sahabat yang mulia Utsman bin Affan ketika mengajarkan wudhu kepada seorang pelayannya. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan wudhu, yang mana wudhu ini diamalkan langsung oleh sahabat yang mulia yaitu Utsman bin Affan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana sahabat Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak hadis ini. Idza tawadda'a al-'abdul muslimu awil mu'min faghasala wajhahu min wajhi kulli khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'i aw ma'a akhir qadri al-ma'i fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kulli khati'atin kana syarha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qadri al-ma'i fa idza ghasala rijlaihi kharaja kullu khati'atin ma syarha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qadri al-ma'i hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub. Di sini hadis ini ini hadis tentang keutamaan wudhu. Kalau tentang tata cara wudhu, tadi salah. Nah, kalau tentang tata cara wudhu yang benar adalah seperti hadis Utsman radhiyallahu anhu, di mana Utsman ini memerintahkan maulanya, pelayan pribadinya untuk mengambilkan air. Kita simak bersama. An Humrana maula Utsman akhbarahu anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a biwudu'in tatawadda'a fa ghasala kaffayhi thalatha marrat thumma madmada wastanshara thumma ghasala wajhahu thalatha marrat thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq thalatha marrat thumma ghasala yadahu al-yusra mithla dhalik ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فرفع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Dari Humran maula Utsman, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu minta diambilkan air wudu. Kemudian beliau berwudu, mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian berkumur-kumur dan menghirup serta mengeluarkan air dari hidung, kemudian mencuci wajahnya 3 kali, kemudian mencuci tangan kanan hingga siku 3 kali, kemudian mencuci tangan kiri hingga siku 3 kali seperti itu juga, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci telapak kaki kanan hingga mata kaki 3 kali, kemudian mencuci telapak kaki yang kiri sebanyak itu pula.
Kemudian Utsman berkata, saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wudu saya ini. Kemudian beliau bersabda, maksudnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian bangkit sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah, mari kita praktekkan bagaimana Utsman mempraktekkan wudhu itu yang melihat langsung dari Nabi SAW. Afwan, tolong ambilkan tempat yang untuk air. Mari kita lihat, andaikan ini sebuah wadah air yang diminta oleh Utsman kepada pelayan pribadinya. Di sini setelah air ini ada, jadi Rasulullah wudhu itu irit air. Satu wadah ini cukup untuk wudhu. Bahkan cuma 1 liter, 75 mililiter itu sudah cukup untuk wudhu. Kalau 1 orang aqua itu sudah lebih, bisa untuk 2 orang. Kemudian Utsman setelah mendapatkan air dari pelayannya, dia menuangkan airnya untuk mencuci tangannya sekali. Dituangkan, setelah itu dicuci tangannya sampai 3 kali. Baru setelah dicuci tangannya, dituang begini, Utsman langsung menciduk air yang ada di tempat air ini, di wadah ini, langsung diciduk untuk kumur-kumur, ngambil air kumur-kumur yang digandeng dengan menghirup air ke hidungnya. Setelah itu dikeluarkan lagi sebanyak 3 kali. Setelah itu dilakukan, maka barulah Utsman memulai membasuh mukanya. Diambil airnya sedikit, dibasuhlah mukanya sampai sempurna sebanyak 3 kali. Setelah itu baru menciduk lagi, membasuh tangannya sampai siku. Jadi yang dibasuh dari depan, bukan dari di sini, dari siku ke depan, dari tangan ke siku. Karena ayatnya kata Allah, wa aydiyakum ilal marafiq, membasuh 2 tangan sampai siku, dari tangan ke siku. Nah, itu 3 kali juga. Seperti juga yang kiri juga mengambil air, basuh dari kiri sebanyak 3 kali juga. Setelah itu di sini tidak disebutkan mengambil lagi dari sisa tangan yang basah ini, langsung diusapkan ke kepala. Afwan, seperti ini. Langsung tangan yang masih basah air langsung diusapkan kepala, sampai ke tengkuk, baru dikembalikan ke depan. Itu cuma sekali. Jadi tidak perlu ngambil air lagi, seperti tangan sudah basah dengan air, karena ayatnya wamsahu, mengusap, bukan membasuh. Setelah itu Utsman langsung mencuci kakinya sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Diambil air, cuci kakinya, terus digosok-gosokkan sampai sempurna 3 kali. Setelah itu baru yang kiri, diambilkan air, diciduk lagi pakai tangan kanan atau bagaimana, langsung dituangkan ke kaki kiri, terus diratakan sampai semuanya basah dengan air sampai mata kaki. Nah, itulah yang dipraktekkan oleh Utsman, sekaligus mengajarkan pelayan pribadinya untuk melaksanakan wudhu dengan benar. Setelah itu Utsman berkata kepada maulanya, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wudu'i hadza." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Nah, berarti Utsman melihat langsung Rasulullah berwudu, maka dipraktekkan di depan maulanya.
Setelah itu Utsman melanjutkan menyampaikan sabda Rasulullah SAW, "Man tawadda'a wa wudu'i hadza tsumma qama faraka'a rak'ataini la yuhadditsu fi ma nafsahu fi lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Utsman, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian bangkit melaksanakan sholat 2 rakaat dengan mengharap pahala wajah Allah, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu." Nah, inilah cara beribadah terutama sholat kita, yang mana sholat ini diawali dengan wudhu. Maka laksanakan wudhu sebagaimana wudhunya Rasulullah SAW. Karena di sini Rasulullah berkata, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini. Jadi kita harus belajar mencari tahu bagaimana wudhunya Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Karena ittiba Rasul ini adalah membuat kita mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Demikianlah pembahasan kita di pagi ini tentang sholat yang diawali dengan wudhu, yang mana kita harus berwudhu dengan sempurna. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi yang dipraktekkan langsung cara wudhu Nabi SAW bisa dipahami, sehingga kita bisa melaksanakan sholat dengan benar, melaksanakan wudhu dengan benar, sehingga ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, marilah kita jangan bosan-bosan untuk datang ke majelis ilmu, untuk menuntut ilmu agar kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Nabi-Nya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam beribadah kepada Allah, sehingga bisa melaksanakannya dengan baik sesuai syariat Islam, syariat yang disyariatkan oleh Allah SWT. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri, mudah-mudahan Allah mengampuni apabila ada sesuatu yang salah dari kami, apabila ada benarnya, itu semua semata-mata dari Allah dan Rasulnya. Aqul qawli hadza wa astaghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.